Setelah kalian nonton video ini, gue yakin kalian pasti akan mendapatkan 10 juta pertama kalian dari kripto. Jadi gue lihat ya, banyak orang atau mungkin banyak anak muda ya, zaman sekarang yang mau mulai belajar kripto, mau mulai masuk ke financial market gitu. Dengan modal yang cukup kecil, mungkin ratusan ribu sampai ya single digit juta gitu ya. Dan berharap untuk mendapatkan 10 juta pertamanya dulu gitu. Baru nanti nextnya mungkin 100 juta, 1 M dan lain-lain. Tapi kita bahas dulu nih skala kecilnya, yaitu 10 juta dulu targetnya. Dan seperti yang gue bilang, kalau kalian nonton video ini sampai habis dan benar-benar praktekkan apa yang gue share ke kalian sekarang, gue yakin kalian akan mendapatkan 10 juta rupiah kalian untuk pertama kalinya. Oke, jadi di sini gue bakal sharing ya, profit 10 juta pertama dari kripto ya. Jadi ini strategi kombinasi investasi jangka panjang atau juga trading ya. Sebenarnya ini dibagi jadi dua lagi. Jadi di sini gue kasih kalian pilihan juga antara mau investasi atau trading gitu, which is bakal gue jelasin juga di sini ya. Dan gue di sini bakal sharing juga ya, resiko utamanya gimana dan serta ngelolanya tuh gimana juga. Metodenya juga untuk mencapai keuntungan 10 juta tuh bakal gua jelasin secara lengkap, ya. Nah, sebelum kita masuk ya, gue bakal kasih tips juga ya yang cukup penting ya di awal-awal. Yang pertama, kalian itu harus menggunakan uang yang dingin. Maksudnya uang dingin tuh apa? Uang dingin itu adalah uang yang sebenarnya kalau hilang itu nggak bakal mengganggu hidup kalian gitu. Tapi bukan artian uang dingin itu adalah uang yang siap hilang. Bukan ya. Karena menurut gua gak ada satupun manusia di dunia ini yang siap kehilangan uang gitu. Dan bahkan kalau emangnya kita memakai uang yang benar-benar kita siap hilang gitu, kita nggak bakal terbentuk mentalnya gitu. Kenapa? Karena kita emang udah kayak main-main aja, kita nggak bakal serius. Kita lihat nih, oh uang 10 ribu rupiah, ya udah nyantai mau hilang juga nggak apa-apa gitu. Nah itu mental kalian nggak bakal terbentuk-bentuk menurut gua. Dan prosesnya akan jauh lah semakin panjang gitu. Jadi definisi uang dingin yang gua maksud di sini adalah uang yang kalian gak siap hilang, tapi kalau misalnya hilang pun ya hidup kalian nggak bermasalah gitu, tetap bisa jalan dengan semestinya gitu. Selanjutnya, mulai dengan modal sesuai kemampuan. Contohnya, kalian tuh punya pekerjaan dan digaji mungkin 5 sampai 10 juta gitu, atau mungkin kalian masih SMA atau masih kuliah dan lain-lain ya, tapi kalian udah ada freelance dan ada penghasilan tetap juga ya mungkin sekitar UMR lah ya, gua anggap 5 juta sampai 10 juta, itu kalian bisa masuk ya sesuai dengan kemampuan kalian gitu, nggak usah kalian paksain nih, misal kalian dapat gaji 10 juta masukin semua gitu. Gue yakin itu mental kalian nggak bakal aman. Kenapa? Karena kalian butuh hidup, kalian butuh uang untuk hidup gitu. Jadi kalian sisihkan lah mungkin 50%-nya untuk hidup, 50%-nya untuk belajar investasi gitu. Yang pasti harus ada dana darurat terlebih dahulu, yaitu senilai total pengeluaran bulanan kalian dikali 6 bulan ya. Jadi kalian tuh harus punya safety net sekitar 6 bulan gitu. Amit-amit kalian di-PHK atau mungkin kalian itu dipecat dan lain-lain ya, atau perusahaannya tutup dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya, kalian harus fokus kepada strategi dan juga disiplin ya, sebelah sini yang nomor ketiga. Kenapa gue bilang kalian harus fokus ya, karena gue pribadi dulu tuh ganti-ganti strategi ya. Yang pertama tuh gue pakai support resistant, gue pakai chart pattern, gue pakai smart money concept, gue cobain semua. Dan hasilnya proses gue makin panjang. Kenapa? Karena gue nggak fokus pada satu hal. Dan kalian jangan sampai mengikuti ya, atau mengulangi kesalahan yang udah gue buat gitu beberapa tahun lalu. Selanjutnya itu disiplin ya. Yang dimaksud disiplin di sini adalah kalian mau loss ataupun profit, kalian tidak boleh namanya reverse trading atau membesarkan ya posisi dibanding yang seharusnya kalian masukkan. Contohnya, risk per trade kalian 1% karena kalian lagi greedy nih, atau kalian yakin banget nih setup kalian bakal works, bakal play out, bakal full TP, kalian naikin jadi 5%. Itu sangat-sangat tidak wise menurut gua ya. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah awal masuk ke dunia kripto ya, terutama di Indonesia gitu ya. Nah, untuk memulai investasi kripto ya atau di financial market, kalian itu membutuhkan persiapan yang matang gitu. Maka dari itu dengan kalian nonton video ini, ya semoga persiapan kalian udah cukup lebih matang lah ya. Karena ini gue bakal jelasin dengan bahasa yang cukup simpel tapi cukup lengkap juga. Jadi langkah-langkah awal ya masuk ke dunia kripto. Yang pertama, kalian itu harus ya dan wajib ya pelajari dasar-dasar kripto ya. Kalian harus pahami juga apa itu cryptocurrency, teknologi blockchain itu seperti apa, yang mendasari cryptocurrency atau blockchain itu apa gitu, yang mendasarinya. Pemahaman fundamental itu bakal membantu kalian juga ya untuk mengambil keputusan investasi untuk kedepannya gitu. Kedua, siapkan modal dengan bijak ya. Mulailah dengan jumlah kecil yang tidak memberatkan finansial. Kabar baiknya, membeli kripto tidak harus mahal gitu ya di exchange-exchange lokal pun ya, seperti ya mungkin Thrift, Indodax, Toko Kripto, Vlog, dan lain-lain ya, nggak usah gua sebut semua. Itu bisa mulai dari 50 ribu gitu ya, di beberapa platform. Jadi, kalian mau mulai dengan kecil juga it's okay gitu ya. Jadi don't worry ya, kalian bisa start small sampai nanti kalian bisa mendapatkan ya, gain yang lebih gede gitu at the end. Selanjutnya, kalian itu bisa memilih exchange ya, yaitu pilih exchange kripto yang resmi kalau gue saranin. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, beberapa exchange itu udah ada beberapa yang bangkrut seperti Mountain Gox, seperti FTX, dan masih ada beberapa lagi ya. Jadi kalian tuh bisa menggunakan exchange yang udah terdaftar dan diawasi oleh OJK juga, Bapepti dan lain-lain ya.
Dan memilih platform terpercaya mencegah kita agar kita tuh tidak tertipu dengan exchange yang abal-abal bisa gua bilang. Nah selanjutnya kalian itu harus ada yang namanya membuat akun dan juga KYC. KYC itu adalah know your customer ya artinya. Jadi kalian itu harus kasih tahu ya identitas kalian pakai KTP, kalian harus selfie juga kayak pinjol ya sebenarnya, cuman bukan pinjol ini untuk identifikasi diri kalian aja gitu, biar mereka atau exchange-nya tahu ya, nasabahnya tuh siapa aja, seperti itu ya. Selanjutnya, itu deposit dana ke exchange gitu ya. Lakukan deposit rupiah ke akun exchange sebagai modal untuk beli kripto gitu. Jadi kita sama aja harus deposit dulu ya, mungkin mau berapa, 100.000 dulu gitu, atau mungkin sejuta atau terserah lah ya. Dan ini depositnya bisa via transfer bank atau metode lain juga ya, seperti virtual account atau e-wallet ya. Kalian bisa cobain sendiri ya di exchange yang mau kalian pakai gitu ya. Selanjutnya, beli aset kripto pertama. Jadi setelah ini udah masuk ya duitnya, untuk pemula itu disarankan untuk mulai dengan aset yang berkapitalisasi besar ya atau market cap-nya besar. Seperti apa? Seperti Bitcoin atau Ethereum ya. Tapi kalau gua pribadi, gua saranin Bitcoin only ya. Karena Ethereum itu tetap aja itu seperti altcoin ya. Bitcoin is the king, altcoin sisanya ya udah sampah menurut gua ya. Jadi kalian harus cari ya aset utama yang cenderung memiliki likuiditas yang tinggi dan juga fundamental yang kuat. Karena kalian masih pemula, kalian harus stay safe dulu untuk awal-awal. Selanjutnya, kalian bisa amankan aset kalian ya. Yang pertama tuh ya kalian bisa menyimpan di wallet exchange ya. Ini yang paling simpelnya. Jadi kalau misalnya kalian udah ada di exchange, misal kalian pakai Vlog atau apapun itu ya, terus ya gitu kalian tinggal beli. Ya, kalian beli itu otomatis ya aset kalian disimpan di wallet exchange-nya. Sebenarnya sih cenderung aman ya menurut gua ya. Tapi itu tergantung platformnya juga. Kalau misalnya ya, misal exchange itu bangkrut atau kena kasus dan lain-lain ya, mungkin dana kalian itu bisa di-freeze di sana. Kalau misalnya kena hack nih, diambil sama hacker ya, itu dana kalian bisa jadi hilang gitu. Yang kedua, kalian tuh bisa menyimpan di hot wallet atau cold wallet ya. Cuman untuk pemula, gua nggak sarankan untuk menyimpan di hot atau cold wallet dulu. Kenapa? Walaupun kita punya kontrol yang penuh ya untuk aset kripto kita karena gak dipegang sama exchange, tapi ini cukup berbahaya karena kalian salah sedikit aja itu uang kalian bisa hilang gitu. Bahkan kalau kalian lupa seed phrase-nya, lupa password-nya, kripto kalian hilang selamanya gitu. Dan selanjutnya itu pasti ya belajar sambil berjalan. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ide doang, ada niat doang, tapi kalian gak take action ya itu sama aja kosong gitu kan. Nah, jadi ini gue bilang belajar sambil berjalan gitu ya. Luangkan waktu untuk belajar analisa dasar ya. Pahami tampilan grafik, harga di aplikasi, kenali tren pergerakan, baca berita kripto terkini, dan lain-lain ya. Kalian bisa explore juga ya, kayak ada fitur-fitur di platform atau di exchange yang kalian pakai gitu. Mungkin kalau kalian tanya ya, belajar di mana? Mungkin kalian bisa belajar dari YouTube gue ya, secara gratis ya. Gue udah banyak juga upload-upload video gimana tentang kalian baca support dan resisten, liquidity dan lain-lain itu secara lengkap gitu ya. Dan kalau kalian memang suka belajar dan pengen belajar lebih dalam ya kalian bisa masuk ke private community gue, linknya ada di deskripsi ya. Nah setelah itu ya udah, kalian sudah masuk di dunia kripto ya. Welcome to the crypto world ya. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah di atas atau di slide-slide sebelumnya, ya kalian itu udah resmi ya masuk ke dunia kripto atau investasi di kripto gitu ya. Nah, kita langsung aja ya masuk ke materinya sekarang yaitu pendekatan kombinasi ya. Yang pertama itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu investasi jangka panjang ya, atau bisa dibilang investasi lah ya. Orang investasi kalian harusnya ngerti lah. Atau yang trading aktif. Trading aktif itu biasanya itu mungkin cuman beberapa hari dilepas. Kalau investasi itu bisa di-hold selama ya mungkin bertahun-tahun gitu ya, atau mungkin berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Nah, kita masuk ya ke investasi jangka panjang ya atau holding ya. Berarti kalian nge-hold aset kalian secara jangka panjang. Oke, jadi yang pertama itu mengenai time frame ya. Jadi pendekatan ini berarti membeli aset kripto dan menahannya untuk jangka waktu yang panjang ya, bulanan hingga tahunan gitu. Kenapa? Karena kalian mungkin ada pekerjaan yang lebih sibuk. Kalian tuh misal business owner ya. Terus kalian harus ngatur karyawan kalian harus tetap kerja terus, kalian harus ekspansi bisnis kalian dan kalian nggak ada waktu untuk bisa full time di market gitu. Ya gua saranin ya untuk masuk investasi aja gitu. Tapi kalau untuk anak yang masih SMA atau misal lagi kuliah, ya masih banyak free time ya, kalian mungkin bisa ya belajar trading gitu. Karena trading sendiri tuh bisa jauh lebih cepat compounding ya kalau kalian benar-benar ngerti gimana cara mainnya ya. Selanjutnya, tujuannya itu untuk memperoleh capital gain seiring pertumbuhan nilai aset dari waktu ke waktu. Karena seperti yang kalian tahu ya, di dunia ini ya, semua mata uang itu mengalami inflasi. Ya, mau US dollar, mau Singapore dollar, atau mau rupiah, atau yang manapun lah itu selalu mengalami inflasi. Kenapa? Karena uang itu dicetak terus, suplainya bertambah terus. Kayak contoh ya, HP gua ini, ya ini HP ini, itu diproduksi 20 doang di dunia ini. Pasti harganya mahal banget. Tapi kalau misalnya ini diproduksi sejuta, terus diproduksi lagi sejuta lagi, diproduksi lagi 100 juta lagi, pasti ini udah murah karena ini bukan barang langka lagi gitu. Jadi uang itu gak bakal jadi langka kalau misalnya di-print terus atau dicetak terus gitu. Selanjutnya, kelebihan dari hold ya atau kita
memegang aset kita dalam jangka panjang, yang pertama, tidak perlu memantau pasar setiap hari gitu, karena mungkin kalian yang lagi sibuk atau ada pekerjaan yang dengan income yang pasti, ya kalian nggak usah ya memantau pasar ini setiap hari, kan tinggal beli, kalian tunggu selama beberapa tahun dan tinggal menikmati gain-nya, seperti itu, atau profit-nya. Selanjutnya, itu mengurangi stres dan juga emosi karena tidak terpengaruh fluktuasi harian. Karena seperti yang kalian tahu ya, market crypto itu sangat-sangat volatil ya. Kadang bisa naik 20% dalam sehari, bisa turun 10% atau 20% dalam sehari juga. Kalau kalian benar-benar mantau tiap hari dan emang trading, ya itu mungkin stres kalian bakal lebih besar gitu ya. Dan kalau misalnya kalian hold ya untuk jangka panjang ya kalian ngapain khawatir gitu, karena tujuan kalian investasi itu untuk jangka panjang ya. Selanjutnya, memanfaatkan fundamental ya. Jadi kita itu percaya pada prospek jangka panjang aset tersebut. Contohnya apa? Bitcoin. Ya, kalau gua pribadi, gua hanya percaya Bitcoin di market crypto ini. Sisanya gua nggak percaya. Mau Ethereum, mau Solana, mau BNB, apapun itu gua nggak percaya. Gitu ya. Jadi gue cuman mau investasi di Bitcoin. Kalau trading ya beda cerita, mau trading di Solana boleh, mau di koin-koin kecil yang lainnya, yang penting chartnya bagus aja sih kalau prinsip gua. Selanjutnya, holding itu disarankan untuk jadi porsi terbesar bagi pemula ya, karena relatif lebih rendah resiko dibanding trading harian ya. Pastikan hanya investasi pada proyek atau koin yang Anda yakini prospeknya, dan tetap disiplin menahan diri untuk tidak menjual hanya karena sentimen sesaat. Maksudnya gimana? Jadi kita itu harus disiplin juga ya, jangan sampai kita itu takut ya. Misal, Trump itu nge-tweet ya bilang, "Oh ada Trump tarif dan lain-lain," gitu, tarif ke China dan lain-lain, akhirnya market turun, kalian udah takut, langsung kalian jual gitu. Gak lama misal naik lagi dulu gitu, padahal kalian bisa jual dulu lebih atas baru dia turun lagi. Jadi kalian kehilangan opportunity menurut gua, itu bisa dibilang sebagai opportunity cost ya, itu yang gua maksud. Selanjutnya, itu investasi jangka pendek atau bisa gua bilang trading ya, jual atau beli ya. Jadi kalau untuk time frame ya, trader itu bisa melakukan jual beli dalam rentang harian ya. Jadi bentar banget itu, misal hari ini beli ya, misal naik 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 naik, besok take profit udah bisa gitu ya. Mungkin ada mingguan juga ini untuk swing trading atau ya mungkin bulanan ya, tergantung juga style trading masing-masing. Kalau gua pribadi tuh gua day trading ya, mungkin gua beli hari ini, mungkin ya beberapa hari kemudian udah gua take profit seperti itu ya, sesuai dengan target profitnya aja gitu. Selanjutnya, tujuan ya, trading aktif bertujuan mengambil keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek gitu. Dan kalau gua pribadi, untuk memaksimalkan ya, dapat dari jangka pendeknya dan dapat dari jangka panjangnya, profit yang gua dapat dari trading, gue investasikan. Jadi kalau di saat jangka panjangnya gue tetap dapat, jangka pendeknya gue tetap dapat, gitu. Itu adalah ya unlimited money glitch menurut gua, di saat kalian benar-benar paham gimana cara trading dan juga investasi. Selanjutnya, kelebihan trading aktif itu potensi profit yang jauh lebih cepat gitu ya. Bisa meraih profit dalam hitungan jam atau hari dengan memanfaatkan pergerakan harga yang volatile ya, karena kalian tahu juga market crypto volatile, jadi kalau untuk trading tuh paling enak sebenarnya dibanding saham Indo atau yang lain-lain gitu ya. Fleksibilitas instrumen ya. Trading dapat dilakukan pada banyak aset. Jadi nggak tentu cuman Bitcoin doang. Kalau tadi gue bilang investasi itu Bitcoin only gitu, ya paling bagus. Kalau trading itu asalkan price action-nya bagus, asalkan chart-nya ini bagus, ya masuk aja. Gitu kan untuk jangka pendek doang. Ya mungkin untuk sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Itu kalau gua pribadi ya. Kalau kalian punya metode sendiri ya silahkan pakai metode kalian sendiri. Dan kalian kalau trading itu pasti ya menuntut kalian untuk belajar membaca grafik ya, mau gak mau. Karena trading itu all based by technical menurut gua. Di saat gua coba pakai fundamental, pakai makro, digabung-gabungin, akhirnya ya gua malah loss gitu. Jadi gua fokus pada technical only dan juga price action only ya. Jadi kalian bisa lihat juga ya, kalian akhirnya bisa belajar pola harga, indikator, misal kayak RSI, MACD, stochastic, EMA, dan lain-lain. Dan skill ini akan berkembang ya seiring berjalannya waktu di saat kalian mulai praktek gitu. Selanjutnya, trading aktif itu memiliki resiko yang lebih tinggi ya. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena ya itu jauh lebih volatile kan. Kalau misalnya kalian itu beli untuk investasi, untuk jangka panjang, kalian tinggal beli, nanti tinggal jual beberapa tahun kemudian. Kalau trading kalian harus masuk, nanti harus keluar, harus masuk lagi, harus keluar lagi. Dan gak menutup kemungkinan kalian mengalami kerugian juga gitu. Dan ini diperlukan pengetahuan, pengalaman, dan manajemen resiko yang cukup ketat. Ya, bukan cukup ketat lagi, tapi harus sangat ketat ya. Misalnya, selalu pasang stop loss untuk membatasi kerugian ya, dan jangan memakai seluruh modal dalam satu trade. Misal kalian punya 1 juta, kalian langsung pakai 1 jutanya, jangan. Gitu, itu sangat-sangat tidak bijak. Karena kalian belum tahu ya, kalian tuh bakal profit atau loss. Gitu. Dengan win rate yang cukup tinggi pun kalian bisa aja lagi sial dan kalian malah kalah gitu. Misal win rate kalian 80% ya itu udah jago banget sebenarnya 80%, ternyata kalian lagi sial dan malah kena di 20%-nya dan uang kalian bakal habis semua gitu dalam sekali trade. Itu sangat-sangat tidak bijak ya. Selanjutnya itu mengombinasikan investing dan juga trading ya. Ini seperti yang gue bilang juga ya. Kalau kalian mau investasi misal 70% di Bitcoin dan juga Ethereum ya. Selanjutnya trading di altcoin itu cuma 30%-nya.
gitu, atau mungkin trading harian bisa gue bilang. Dan nanti profit dari trading altcoin ini, ya, bisa kalian alokasikan untuk investasi lagi gitu. Karena end game dari semua bisnis ya, bahkan trading semua yang bisa menghasilkan income itu adalah investasi. Nah, jadi fungsinya apa ya, ini tadi udah gue share juga ya. Yang pertama, porsi trading aktif ya, atau mungkin trading harian ya, memberikan peluang pencepatan profit ya. Jadi kalian bisa profit secara cepat. Nah, setelah itu untuk porsi investasi jangka panjang ya, kalian itu memberikan fondasi yang cukup kokoh dan potensi keuntungan akumulatif ya, seiring berjalannya waktu, tapi butuh waktu yang lama pastinya. Nah, ini contoh praktek ya, investing dan juga untuk trading, untuk modal yang minim ya, ini gua contohin ya, investasinya tuh 3 juta aja gitu, di Bitcoin atau Ethereum, untuk disimpan selama 2 tahun lebih, gitu ya. Jadi investasi kalian jangan harap bisa mendapatkan untung dengan cepat, gitu. Trading, ini menggunakan 1 juta misalnya dari uang kalian ya, untuk trading, misalnya untuk beberapa altcoin lah, mungkin BNB, ini atau Solana atau apapun itu asalkan chartnya menarik gitu. Jadi itu make sure kalian harus sudah ngerti juga gimana cara baca chart. Nah ini gue kasih juga ya tips untuk investor dan juga trader pemula. Yang pertama, investor pemula itu kalian harus lakukan riset sebelum membeli aset. Kalian harus tahu dulu nih, aset ini tuh seperti apa. Seperti kalian cari pasangan ya, atau mungkin cari pacar ya. Kalian harus tahu ya luar dalamnya tuh seperti apa. Dari isi hatinya, dari fisik, dan lain-lain gitu kan. Jadi sama ya, seperti aset kalian harus tahu ya, projeknya seperti apa, kegunaannya seperti apa, founder itu siapa. Jadi kalian harus tahu semua gitu. Selanjutnya, diversifikasi portfolio. Jadi untuk investasi juga, jangan kalian tuh langsung masukin semua juga ke kripto gitu. Contohnya, kalian punya uang 10 juta gitu, 5 jutanya tuh masuk ke kripto, Bitcoin, dan untuk trading altcoin gitu ya. Terus 3 jutanya dimasukin ke saham Indonesia gitu, 2 jutanya lagi mau dideposito untuk tabungan, ya itu silahkan. Itu yang dinamakan dengan diversifikasi ya. Selanjutnya, jangan panik saat harga turun, karena time horizon kalian, tujuan kalian itu bertahun-tahun. Jadi ngapain kalian terganggu dengan kondisi market yang berfluktuasi cuman dalam waktu sehari 2 hari gitu. Karena target kalian masih panjang, masih tahunan gitu ya. Untuk trader yang pemula ya, mulai trading dengan modal yang kecil ya. Modal kecil ini ingat, jangan pakai uang yang kalian siap hilang. Tapi uang yang kalian gak siap hilang, tapi kalau hilang gak mengganggu hidup kalian. Biar mental kalian ikut terlatih ya. Gunakan manajemen resiko yang ketat ya, ini udah harus banget ya. Menurut gue ini adalah ilmu yang rule of thumb bisa gue bilang ya. Selanjutnya, pelajari dasar analisis teknikal ya. Kalian bisa nonton juga di YouTube gua ya secara gratis, itu gimana cara kalian analisa teknikal juga gitu ya, kalau kalian bingung ya mau belajar di mana gitu. Selanjutnya, resiko-resiko utama dalam investasi kripto dan cara mengelolanya ya. Kalau kalian lihat ya, banyak orang itu kayak pamer profit dan lain-lain di market kripto gitu ya, dan bikin kalian itu mindsetnya ya kayak kripto ini menawarkan hasil yang menggiurkan nih, udah gua tulis juga gitu ya. Tetapi juga kripto itu datang dengan berbagai resiko, karena resiko dan juga reward ya, itu pasti selalu sejajar. Semakin rewardnya besar, resikonya pasti selalu tinggi, gitu. Kalau misalnya rewardnya itu kecil, resikonya pasti kecil. Jadi selalu align atau selalu sejajar gitu ya. Pemula ini wajib mengenali resiko dan menerapkan langkah mitigasinya, ya. Next, ini kita bisa lihat ya, resiko dalam investasi kripto dan cara mengelolanya. Yang pertama, volatilitas harga yang tinggi ya. Volatilitas ini berpotensi memberi keuntungan cepat, tapi resiko juga rugi besar. Kalau kita pas belinya lagi di pucuknya nih, lagi di puncak, terus ya itu turun. Kalian bakal mengalami kerugian yang cukup besar gitu. Cara mengelolanya, terapkan strategi dollar cost averaging atau DCA gitu. Sehingga mengurangi ya volatilitas harian gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian DCA itu maksudnya gimana? Jadi harga turun kalian beli 1 juta, turun lagi 1 juta lagi, 1 juta lagi, 1 juta lagi, 1 juta lagi. Jadi tiap hari lah, atau mungkin tiap minggu atau tiap bulan terserah kalian gitu. Selanjutnya, resiko penipuan atau scam gitu ya. Jadi kripto itu berkembang pesat tak lepas dari incaran penipu gitu. Jadi sebagus-bagusnya kripto, sebagus-bagusnya financial market apapun, pasti ada penipunya. Mau di bidang apapun, mau di bisnis, mau di forex, mau di kripto, mau di manapun itu, ya. Jadi di sini tuh ada modus penipuan yang bermacam-macam ya. Antara lain tuh ada skema Ponzi ya, rug pull atau phishing dan lain-lain. Ya wallet kalian bisa di-drain dan lain-lain gitu kalau kalian salah pencet link masuk virus dan lain-lain. Seperti itu ya. Cara mengelolanya, gunakan platform resmi yang terdaftar oleh Bapepti ya, atau ya OJK atau yang lain-lain gitu ya. Dan waspadai investasi yang too good to be true ya. Maksudnya too good to be true itu apa? Berarti ya apapun yang merasa, "Oh ini bagus banget," gitu. Karena menurut gua punya prinsip ya, everything that is too good to be true is not good at all. Ya, jadi apapun yang kelihatannya itu sangat-sangat bagus, itu tuh gak ada bagusnya sama sekali. Karena itu udah pasti ya 99% bakal terjadi penipuan gitu. Dan yang pasti kalian harus melakukan DYOR ya atau do your own research ya. Jadi kalian harus lakukan riset ya, kenali dan waspadai tiap resiko dengan kesadaran resiko
serta riset terhadap resiko Anda ya, atau resiko kalian ya. Biar kalian tuh bisa mengambil langkah pencegahan sehingga perjalanan investasi kalian jauh lebih aman gitu ya. Karena kalian tuh punya profil resiko masing-masing. Misal gue bisa toleransi resiko turun 20% dalam sehari itu ya udah gue oke. Tapi belum tentu kalian. Jadi kalian harus pahami profil resiko kalian masing-masing. Oke, kita langsung aja ya masuk ya ke metode mencapai target 10 juta rupiah pertama dari kripto ya. Jadi mencapai keuntungan ya 10 juta rupiah tentu tidak terjadi secara otomatis gitu. Diperlukan strategi dan metode yang juga yang tepat ya. Kombinasi metode disesuaikan dengan profil resiko dan juga modal kalian gitu. Dan ini adalah salah satu cara, yaitu dollar cost averaging, tadi udah gue jelasin juga singkat ya. Jadi ini strategi investasi di mana kalian itu membeli aset kripto dengan jumlah uang yang sama secara berkala. Misal tanggal 1 Januari kalian beli 10 juta, dan tanggal 1 Februari kalian beli 10 juta lagi, 1 Maret 10 juta lagi. Jadi konsisten gitu. Ini yang gue bilang kalian harus disiplin dan juga konsisten. Dan strategi ini cocok bagi pemula agar tidak FOMO dan menghindari keputusan yang emosional gitu. Karena kan kalian santai aja, yang penting konsisten gitu belinya. Mau di harga berapapun, mau lagi di mana pun ya kalian tinggal beli aja, tapi di tanggal yang sama gitu ya. Selanjutnya, ini ada yang namanya swing trading ya. Jadi strategi trading jangka pendek sampai menengah ya, dengan memanfaatkan swing trading atau ayunan ya. Swing itu ayunan ya. Jadi ini tuh lama, lumayan lama lah. Bisa dibilang ya mingguan sampai bulanan lah ya. Swing trading ini bisa menahan posisi beberapa hari hingga minggu ya, atau bahkan bulan ya. Dan menunggu momentum harga yang kita inginkan. Misal kita analisa Bitcoin bakal naik, kita bisa beli di sana dan kita menunggu benar-benar ya mungkin berapa minggu, 3 minggu, 4 minggu, sampai 2 bulan, mungkin beberapa bulan, sampai Bitcoin itu mencapai target kita, seperti itu ya. Dan tujuannya swing trading itu membeli di harga yang cukup bottom ya, dan menjual di yang cukup top. Sesimpel itu sebenarnya. Selanjutnya ini ada yang namanya staking ya. Jadi ini adalah metode mengunci ya koin kripto kalian ya dalam suatu platform atau jaringan blockchain, yaitu yang harus yang proof of stake ya, contohnya Ethereum ya. Untuk jangka waktu tertentu ya, dan sebagai imbalannya, kalian akan mendapatkan reward berupa tambahan koin. Jadi ini mirip bunga deposito ya. Kalau deposito berjangka, misal kalian masukin 1 miliar gitu ya ke deposito di bank. Kalian itu 1 miliarnya bakal di-lock, ya bakal dikunci. Nggak bisa ditarik misal selama 6 bulan atau selama setahun. Tapi dalam selama setahun ini kalian bakal dapat misal bunga 3 atau 4% gitu. Misal 4% dari 1 miliar berapa? 40 juta. Jadi kalian bakal dapat 40 juta gitu per tahun secara gratis kalau misalnya kita masukin ke deposito, sama seperti staking ya, gitu. Dan umumnya staking ini menawarkan ya sekitar bunga 5 sampai 20% gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk 10 juta, anggap deh 1 miliar lagi biar sama ya. 1 miliar kalian tuh bisa mendapatkan ya 50 sampai 200 juta per tahunnya. Belum dengan capital gain, ini baru dari bunganya doang. Capital gain ya misal kalian tuh staking koin Ethereum ya, terus harga Ethereum naik, itu kalian bisa mendapatkan ya profit berkali-kali lipat gitu. Udah dapat dari bunga, dapat dari capital gain. Selanjutnya, ini ada yang namanya airdrop hunting ya. Jadi distribusi token kripto gratis oleh project sebagian bagian dari marketing atau komunitas ya. Jadi ini dikasih gratis ke kalian. Kalau misalnya kalian tuh mengerjakan suatu tugas atau quest lah bisa dibilang atau mission, gue bilang ya. Jadi ini tuh bisa berburu airdrop secara aktif ya, mencari peluang event airdrop, terus gitu kalian bakal kerjain tasnya gitu. Dan kalau gua pribadi ya, gua pernah ya kerjain tugas-tugas ini di airdrop ya, dan gua mendapatkan ya itu kecil sebenarnya, tapi lumayan lah. Gua dapat 6 juta ya, 6 juta rupiah dari token yang namanya ZK. Ya, jadi waktu itu ada airdrop ZK Sync, gue cuman butuh apa, nge-swap doang gitu. Tapi ini menurut gua untuk yang lumayan lebih expert nih ya, kenapa? Karena ini dibutuhkan untuk hot wallet dan juga ya harus connect wallet ke berbagai platform ya. Jadi kalian harus teliti juga ya, kalian harus cari juga platformnya ini terpercaya atau enggak gitu, atau mungkin cuman bohongan doang. Itu dipakai untuk ya scam kalian atau mau drain wallet kalian gitu. Sebenarnya ada beberapa metode lainnya juga, ini ada banyak ya. Pertama, trading altcoin kecil ya, misal membeli koin berkapitalisasi pasar yang kecil ya, misal kayak berpotensi 5 sampai 10 kali, tapi itu resikonya cukup tinggi menurut gua. Ya misal meme coin gitu, meme coin yang market cap masih kecil kalian masuk, itu bisa jadi 100x, 200x, tapi itu kemungkinan sangat kecil untuk melakukan ya kayak 100x, 200x. Bahkan kalian bisa kena rug pull duluan gitu sebelum itu naik gitu kan. Selanjutnya, mengikuti ICO ya, IEO dan juga IDO. Jadi ini maksudnya apa? Jadi membeli token di harga perdana saat peluncuran ya. Jika project ini sukses, harga listing bisa berkali-kali lipat. Kalau kalian belum ngerti ya, kalian bayangin IPO di saham Indonesia ya. Jadi kalian itu IPO tuh bisa beli duluan, kalian order duluan ya atau reservasi duluan lah. Ini kepemilikan punya kalian gitu dengan kalian membayar duluan. Seperti itu ya. Selanjutnya ada yield farming dan liquidity farming ya. Yield farming itu ya mirip-mirip sama staking sebenarnya, tapi ini mengunci kripto di protokol DeFi untuk mendapatkan hasil tinggi, contohnya menyediakan likuiditas di DEX ya.
Seperti itu. Selanjutnya, trading future dengan leverage ya. Ini juga memperbesar potensi profit ya. Tapi ini juga memperbesar potensi rugi. Kalau misalnya kalian tidak mengerti caranya gimana. Kalau misalnya kalian masih belum ngerti, kalian bisa cari video gua yang tentang gua bahas margin dan juga leverage. Biar kalian ngerti ya, gimana cara kalian atur manajemen resiko kalian ya. Dan ini tidak disarankan untuk pemula. Kenapa? Karena ya pemula belum tahu lah cara ngatur, cara ngitungnya ya, cara pasin ya, leverage dan juga marginnya tuh gimana gitu ya. Selanjutnya, program referral atau bonus ya. Beberapa platform itu bisa memberikan bonus referral ya atau bonus pendaftaran sebagai tambahan modal tanpa keluar uang ya. Maksudnya bonus itu apa atau referral? Misal gue bikin akun di suatu platform gitu ya. Terus ya gitu gue ajak teman gue pakai kode gue, nanti gue bakal dapat komisi. Jadi sesimpel itu ya. Nah, kalau misalnya kalian tanya ya, metodenya itu pakai yang mana aja dari sekian banyak yang udah gue jelasin, kalian itu bisa pilih metode yang sesuai dengan gaya kalian sendiri gitu. Kalian bisa mengombinasikan ya beberapa metode untuk mengembangkan modal kalian juga ya dan tujuan akhirnya modal itu tumbuh secara konsisten hingga 10 juta rupiah bahkan lebih. Mungkin 100 juta rupiah next-nya. Dan ini ada strategi ya, berdasarkan 3 tingkat modal ya. Jadi ini strategi untuk mencapai 10 juta itu kan pasti berpengaruh ya dengan modal yang kalian punya juga. Contoh, modal awalnya itu ya modal kecil 1 juta rupiah ya. Kalian fokus utamanya pada pertumbuhan jangka panjang ya dan menambahkan modal secara bertahap ya. Pasti itu kan kalian kalau misalnya mau trading atau mulai investasi itu kalau bisa harus sudah punya active income. Misal kalian gaji 5 juta, 4 juta untuk pengeluaran ya bulanan, 1 jutanya untuk cobain untuk belajar kripto gitu, untuk investasi ataupun trading. Kalian tuh tiap bulan harus menambah 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta terus. Biar apa? Biar bisa bertumbuh secara konsisten juga gitu dan bisa compounding ya. Selanjutnya, modal awalnya itu 5 juta atau modal menengah ya. Jadi ini strategi dapat lebih beragam karena modal udah cukup untuk diversifikasi. Misal ya kalian ada modal 5 juta sekarang, 3 jutanya itu untuk modal investasi di Bitcoin gitu ya. Misal 2 jutanya untuk trading, 1 jutanya untuk cash aja untuk jaga-jaga. Kalau misalnya harganya turun kalian bisa beli lagi gitu ya. Selanjutnya, modal fleksibel ya, lebih besar atau dapat menambah ya secara bebas. Maksudnya fleksibel tuh misal modal kalian misal bisa 100 juta, bisa 1 miliar, tergantung profil resiko kalian gitu ya. Strategi untuk kondisi ini akan lebih berfokus ya pada manajemen resiko dan optimasi alokasi ya. Jadi ini strategi modal awal ya, ini yang 1 juta ya. Ini untuk 1 juta sampai 10 juta itu dibutuhkan ya 1000% ya, kalau kalian lihat ya. Jadi kalian itu bisa memanfaatkan yang namanya fitur DCA atau dollar cost averaging dan tabung ya, tambahan kalian itu, uang tambahan kalian ya. Selanjutnya itu prioritaskan aset yang relatif aman. Selanjutnya gunakan metode beresiko untuk porsi yang kecil gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau main yang high risk itu kalian kecil aja gitu ya. Selanjutnya belajar aktif trading ya dengan simulasi. Tapi simulasi ini, itu walaupun orang-orang bilang suruh pakai akun demo dan lain-lain, gue nggak setuju. Kenapa? Karena mental kalian nggak akan terbentuk. Kalian harus pakai uang real, baru mental kalian akan kerasa, oh gue harus profit nih, gue harus belajar lebih giat lagi nih, biar gue uangnya berkembang, biar uang gue nggak hilang. Kalau pakai simulasi atau misal akun demo, ya itu kurang oke menurut gue, karena mental kalian tuh nggak bakal teruji, bisa gue bilang. Nah ini kalau misalnya gue hitung ya, dari modal awal ya 1 juta ya, nabung rutin misal 500 ribu per bulan aja ya, sama dengan berarti berapa? 6 juta per tahun gitu ya. Nah, berarti total modal tuh berapa ya? 7 juta ya kan, 1 juta di awal modalnya, terus ya itu rutin ya, per bulan itu 500 ribu which is jadi 7 juta totalnya kan. Dan misal marketnya itu naik ya sekitar 50% ya, misal contohnya kalian udah dapet ya sekitar ya 10,5 juta gitu. Jadi udah cukup untuk mendapatkan 10 juta pertama kalian gitu. Jadi nggak usah gede-gede, kalian nggak usah berharap kayak 100% atau 200x ya bahkan ya. Itu nggak butuh ya, kalian butuh 50% aja itu udah langsung dapat 10 juta pertama kalian, 2 digit pertama kalian. Selanjutnya ya, strategi modal awal untuk ya 5 juta rupiah ya, itu cuman butuh 100% ya untuk ke 10 juta rupiah gitu ya. Yang pertama, diversifikasi portfolio aja gitu, misal 50%-nya blue chip ya, maksudnya blue chip ini bukan saham ya, tapi Bitcoin bisa gue bilang ya. Nah 30%-nya itu mid cap ya, misalnya itu hyper liquid atau apapun itu you name it ya. Terus 20%-nya kalian bisa trading harian gitu di future. Seperti itu. Selanjutnya kombinasikan holding dan juga trading. Ada yang diinvestasikan, ada yang ditradingkan, seperti itu. Bisa manfaatkan fitur pendapatan yang pasif ya, maksudnya gimana, bisa ikut staking yang tadi gue bilang, seperti yang deposito ya. Selanjutnya itu jaga likuiditas untuk mendapatkan kesempatan juga gitu. Kalau kalian menjaga likuiditas ya, nah ini ya, menyisihkan dana cadangan yang siap dipakai kalau ada kesempatan market crash gitu ya. Jadi kalian ada tabungan juga nih, kalau market crash kalian bisa beli lebih banyak. Sesimpel itu ya. Selanjutnya, ya, strategi modal awal 5 juta itu hitungannya gimana? Misal contoh ya, 3 juta untuk Bitcoin, 1,5 juta untuk Ethereum, trading 500 ribu gitu ya. Misal 6 bulan kemudian marketnya tuh naik ya, misal naik 50% lah ya contohnya ya, itu bakal jadi 4,5 juta ya. Ethereum misal naik 80% karena dia itu jauh lebih kecil dibanding Bitcoin, jadi potensi kenaikan jauh lebih tinggi juga ya. Itu plus 80% ya.
trading itu plus 300.000 ya, dan ini DCA, menabung plus staking Ethereum ya kurang lebih satu ya sampai 2 juta lah bisa gue bilang. Kalian udah mendapatkan ya sekitar 10 juta gitu. Ini hitungan kasar ya, tapi setiap orang pasti beda-beda lagi. Ini adalah hitungan kasar ya secara general. Dan terakhir, ini strategi modal awal untuk yang fleksibel ya. Misal mau yang 1 miliar, mau yang 100 juta, yang kondisi finansialnya udah lebih stabil gitu ya. Yang pertama, portfolio multi aset dengan alokasi yang jelas ya. Yang pertama, 50% Bitcoin, ya, 20% Ethereum, 15%-nya tuh altcoin. Maksudnya altcoin ini tuh bukan altcoin untuk di spot, tapi untuk trading ya. 15%-nya misal untuk trading, 15% lagi fokus di stablecoin, berarti USDT. Kenapa? Untuk jaga-jaga kalau market crash kalian bisa beli lagi gitu. Selanjutnya, gunakan DCA untuk entry, yaitu dollar cost averaging, beli secara bertahap seiring berjalannya waktu ya. Selanjutnya, memanfaatkan sumber pendapatan di kripto gitu ya. Kalau modal besar, itu kalian bisa membuka opsi ya untuk mengikut program seperti Launchpad, ICO, dan lain-lain yang udah gue jelasin juga ya. Beli sebelum project itu launching, seperti itu. Tapi tetap juga harus dilihat juga resikonya ya, karena ada beberapa ICO yang ternyata scam juga gitu ya. Selanjutnya, exit strategi dan profit taking ya. Kalian harus tetap disiplin ya, sesuai strategi, alokasi, dan harus ingat ya, melindungi modal utama lebih penting daripada mengejar keuntungan yang maksimal. Yang penting itu di financial market, selain mendapatkan keuntungan, kalian harus menjaga modal kalian biar bisa survive. Jadi kalian harus survive dulu nih di peperangan. Misal kalian lagi perang gitu ya, lagi perang dunia gitu, amit-amit ya. Misal kalian jadi tentaranya, yang penting kalian survive dulu. Gitu. Baru kalian bisa bunuh yang lain. Bisa dibilang seperti itu kasarnya ya. Oke, jadi kesimpulan dari video kali ini ya, untuk meraih 10 juta pertama kalian dari aset kripto, itu kalian bisa menumbuhkan portfolio ya, yang membutuhkan kombinasi pengetahuan, strategi yang tepat, dan juga pengelolaan resiko ya. Yang kedua, menerapkan pendekatan investasi dan juga trading dengan bijak. Yang tadi gue bilang, kalau kalian trading, sisihkan untuk investasi juga. Mengenali dan juga mengatasi resiko ya. Dan memanfaatkan berbagai metode juga. Yang tadi gue bilang, ada staking, ada lending borrowing, liquidity pool, dan sebagainya gitu. Ya. Yang terakhir, memilih platform exchange yang aman dan ramah untuk pemula. Seperti itu. Dan kata kuncinya di sebelah sini ya, sukses itu adalah disiplin dan juga konsistensi. Dengan kalian melakukan ini semua secara disiplin dan juga konsisten, gue yakin kalian akan mendapatkan 10 juta pertama kalian, atau mungkin 100 juta, atau bahkan ya 1 miliar pertama kalian ya, dengan cara seperti ini.